Dilikor mohlong nabak rambut, patah cabang karena angin barosa, lendang ina mekat katuk karena barosan golong biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubashshirina wa mundirin wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ta'zim wal ikraman al-fakir kepada Allah yarham abu kita bersama. Kita doakan kepada Allah agar beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah, yakni surga Jannatun Naim. Dan tak lupa pula kepada ummi sekeluarga, dan diiringi dengan abah ma'a keluarga, dan diiringi dengan abia wa is'am ma'a keluarga, dan tak lupa pula kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah berhadir di malam yang berbahagia ini, dan yang paling teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang akan menghakimi al-fakir dengan seadil-adilnya. Ma'asyaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tapi tidak gawat, karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu hadirin, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penuntun maju mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet terhadap bangsanya. Maka oleh karena itu hadirin, tergugah hati al-fakir ingin mengupas satu syarahan singkat yang berjudul Bangga dan Masa Depan Umat. Ma'asyaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilan lakad qulna idzan syatata. Sadaqallahul azim. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.
Ma'asyaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dari ayat di atas jelaslah kita harus menanamkan nilai-nilai Islam sedini sebagaimana yang telah diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syabun nasyafil ibadatillah. Artinya pemuda yang mengawali keremajaan dengan beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita harus membangun, mendorong dan membangkitkan masa depan umat. Memasuki milenium ketiga ini, kita harus menjadi pelaku-pelaku perubahan zaman, pemeran-pemeran siap action, bukan penonton-penonton yang berjiwa labil, yang siap dibawa oleh arus perkembangan zaman. Dalam buletin dakwah al-Islam edisi 406 halaman 2 baris 32 menyatakan bahwa Islam sedang menuju jalur kehancuran melalui narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Alangkah menyedihkan, memilukan, bahkan alangkah memalukan apabila realita ini terus berkelanjutan. Bagaimanakah nasib umat Islam 10-20 tahun yang akan datang? Maka dari itu Islam membutuhkan pemuda-pemuda militer yang berlandaskan keimanan, pemuda-pemuda yang akan menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Pantang menyerah, karena kegagalan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas rimbanya, pencucian otak yang tidak beralasan, aliran sesat yang tidak mendasar, yang semua ini bermuara kepada kehancuran. Hilanglah harapan bangsa, putuslah harapan orang tua. Maka dari itu Islam tidak membutuhkan Al-Quran hanya tinggal tulisan, sejarah kenabian hanya tinggal kenangan. Sedih kiranya apabila masjid hanya tinggal bangunan. Hadirin, hai pemuda Islam, hiduplah laksana ikan di lautan, walaupun hidup di air asin namun tetap tawar. Laksana menari ikuti irama gendang, silahkan, tapi jangan larut dalam irama. Sebab mantap dan kokohnya suatu keyakinan yang akan menjaga moralitas muslim sejati yang konsisten dengan asas hidupnya. Islam tidak mengenal pemuda gampangan, pemuda menjang, bahkan pemuda galau. Tapi Islam membutuhkan pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda inovatif, pemuda-pemuda imajinatif, dan pemuda-pemuda produktif. Maka oleh karena itu hadirin, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 247 menggambarkan bahwa pemuda yang kuat, yakni memiliki ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Kita memerlukan generasi-generasi seperti itu, berotak cerdas, berwawasan luas, dan mau bekerja keras. Oleh sebab itu hadirin, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan kafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Itulah firman Allah yang mengingatkan kepada kita untuk memiliki kekhawatiran. Apabila sepeninggalan muncul generasi-generasi yang lemah, baik lemah ilmu, lemah
susah kerja, lebih-lebih lemah dalam iman. Lalu timbul pertanyaan, apakah generasi Islam hari ini memperhatikan kesucian hati dan memperhatikan iman dalam dada? Jujur, kita tidak bisa menutup mata. Para generasi Islam hari ini hanya bisa duduk manis di warung kopi sambil menikmati fasilitas wifi dari malam sampai pagi hari. Betul tidak hadirin? Ditambah lagi dengan para pemuda galau yang hanya bisa ngetoy dan membuat orang tuanya berpikir kacau. Maka dari itu, Al-Fakir menghimbau kepada generasi kita, setidaknya ada 5 olah yang harus dikerjakan. Yang pertama, olah rasa agar iman mendekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi ketat. Dan yang terakhir, olah kinerja agar produktivitas mengkilat. Maka oleh karena itu hadirin, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam membangun generasi Islam yang berpribadian pemuda sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama adalah para orang tua, guru dan pendidikan. Hendaknya memberi bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, remaja dan pemuda. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang al-dhaif, generasi yang lemah. Yang kedua, para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa agar memiliki etikat yang baik untuk dididik dan dibina, karena hal tersebut merupakan cikal bakal keberhasilan untuk terbentuknya pemuda yang sejati di dunia ini. Karena apalah arti guru tanpa adanya murid, dan apalah yang dapat dipelajari seorang murid tanpa adanya instruksi dan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, saling ta'injif akan mengubahkan hasil yang berarti. Namun ironisnya hadirin, kemajuan teknologi dan pengaruhnya globalisasi yang pesat telah menyumbang peran yang besar dalam kehidupan para pemuda. Dan sebagian besar sumbangan yang diberikan adalah dampak negatif bagi para pemuda dan remaja yang notabene lebih sering menggunakan media. Jika para pemuda tidak bijak dalam menggunakan media dan tidak cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman, maka mereka akan hanyut, bahkan tenggelam dalamnya budaya negatif dan berefeknya kepada krisis moral para remaja. Saat ini krisis moral para remaja merupakan masalah yang meluas yang harus segera diselesaikan, karena jika tidak maka akan mengancam masa depan mereka sendiri, bahkan bangsa dan agama. Maka oleh karena itu hadirin, dari syarahan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, mengingat sebuah generasi merupakan modal dan pilar utama dalam membangun kebangkitan dunia Islam. Yang kedua, dalam diri segenap generasi Islam harus ditanamkan jihad yang kokoh, siap menghadapi tantangan dan rintangan yang mengaruhi perubahan zaman. Lebih dari itu, apabila mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah, dan ingin menjadi insan alamin, seluruhnya harus arah dengan aturan Al-Quran. Ingat selalu pepatah berikut ini: inna fi yadi syubbanil amral ummati wa fi a'damiha hayataha. Sungguh pada genggaman pemuda lah urusan umat, dan pada kaki pemuda merupakan kehidupan umat. Hadirin, mengakhiri perjumpaan singkat ini sebagai bahan renungan, tiada hidup yang paling indah melainkan untuk satu keyakinan. Tiada perjuangan yang paling indah melainkan untuk satu keyakinan. Tiada mati yang paling indah melainkan untuk satu keyakinan. Demikianlah syarahan dari Al-Fakir. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Jadi karumalan na bapana, bahdi lemah na dua, lendang inaman lengguk pelemah. Akan tetapi lengguk ceramah tentang agama. Wabillahi taufiq wal hidayah.